There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel di our podcast Kiana's Journal. Kali ini kita kedatangan kakak yang sangat hits di kampus IAIN Langsa. Tapi kali ini kita undang dia secara eksklusif. Hari ini kita lagi ada di kota Padang. Oke. Nah, jadi hari ini kita lagi ada di kota Padang untuk sebagai delegasi dari kontingen IAIN Langsa. Perkenalkan dulu, aku sendiri mewakili IAIN Langsa untuk cabang debat lomba debat bahasa Inggris. Ya, Nah, kalau Kak Pina ini coba kenalin dulu deh dirinya itu siapa sih? namanya Nur Afina Ulia, panggil aja Vina. Di jurusan syariah, salah, fakultas syariah, jurusan hukum keluarga Islam, dan sekarang ngikuti lomba debat konstitusi. Oh, Debat jadi hukum. Kak Afina Ulia ini dengar-dengar yang udah skripsi kemarin ya, yang sidangnya itu pakai bahasa Inggris, guys. Keren nggak? Anak bahasa Inggris aja belum tentu lancar kalau sidang pakai bahasa Inggris. Oke, coba ceritain dikit deh Kak, gimana sih kok bisa sidang skripsi pakai bahasa Inggris? Ya, alhamdulillah udah selesai skripsian sekitar kurang lebih 4 bulan waktu itu. Jadi sebenarnya 4 bulan? iya 4 bulan, dan pembuatan skripsinya itu sekitar 2 bulanan, dan 2 bulan yang lagi tuh bimbingan yang tahulah kondisi bimbingan di mantap kampus banget. ya, tuh susah. Jadi kakak ini memang udah fase bahasa Inggris Oh, ya? enggak. Jadi tuh sebenarnya bahasa Inggris tuh udah suka dari lama, cuman kayak kan ada tuh senior yang pakai bahasa Inggris juga skripsinya, nggak mau ya disebut namanya nanti GR gitu. Jadi beliau ini awal pemicu sih sebenarnya. Jadi kayak bisa nggak ya, karena juga awalnya tuh gengsi, kayak ditanya-tanya setelah beliau tuh kayak ada beban batin lah, karena ditanya sama dekan, kamu bahas apa nih selanjutnya gitu. Jadi karena itu jadi bikin kayak mana ya, diri ini tuh harus juga nih bisa kayak dia kayak gitu kan. Gengsinya gede gitu. Jujur emang orangnya gengsian kali lah. Nggak bisa ada yang di atas daripada kita tuh, kayak gitu, rasanya udah gelisah. Jadi akhirnya memberanikan diri, awalnya tuh proposal itu luar biasa sih, kayak mulai cari mentor ya. Alhamdulillah ketemu namanya Kak Liza Anggi. Beliau luar biasa, sangat memotivasi ya, karena juga dari segi penulisan, metode semua beliau ahli gitu. Padahal ini jurusan hukum, tapi beliau mau gitu kan mencoba memahami skripsi kita. Alhamdulillah memberanikan diri proposal, seminar proposal itu masih semi Inggris. Jadi masih pakai bahasa Inggris tuh di awalnya aja, tapi pas udah ke tengah-tengah kata pengujinya nggak usah aja gitu kan. Pakai bahasa Indonesia biar disahkan judulnya tuh lebih ini konkret lagi. Dan akhirnya setelah menjalaninya awalnya kayak gengsi, tapi lama-lama kok suka gitu, kok kayak enak aja gitu kan. Emang sih nggak pinter, mungkin kalau diajak ngomong sekarang nggak bisa gitu kan. Maksudnya kayak nggak selancar, tapi karena kerja keras, keinginan yang besar waktu itu, jadi kayak bismillah gitu. Niatnya ini bukan untuk ajang pamer atau apa, tapi emang ajang untuk ingin mengembangkan bahasa Inggris lebih dalam lagi gitu. Terus kayak ya pengen lah gitu kan, misalnya kita membuat terobosan baru gitu. Jangan dia aja yang bisa, kita juga bisa loh gitu. Jadi itu kita harus buktiin ke orang-orang gitu ya. Masa dia bisa kita nggak bisa, kan sama-sama makan nasi gitu kan. Iya, betul kali tuh. Jadi intinya Kak Pina ini dapat panas dulu dari seniornya. Iya, panas. Kita sebutkan aja seniornya siapa ya. Senior itu Bang Ahlul Badri ya. Iya. Adalah mahasiswa Fakultas Syariah pertama yang sidang pakai bahasa Inggris. Nah, jadi Kak Vina ini adalah regenerasi keduanya, memunculkan Ahlul Badri selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pasti percaya bakalan ada Nur Afina Ulia selanjutnya. Amin ya, semoga buat adik-adik semoga termotivasi. Intinya ketika ada kemauan pasti ada jalan ya. Iya. Walaupun udah dibilang sama dosen ganti aja lah pakai bahasa Indonesia kan, tapi nggak merubah keyakinan Kak Vina, tetap mau. Tetap Jadi harus semangat. sebenarnya bahasa Inggris itu nggak susah guys kalau kita mau. Apalagi
ya namanya bahasa internasional. Harus bisa Harus itu bisa, ya, mau wajib, nggak mau. wajib ya, wajib. Apalagi anak hukum ya, anak hukum itu kan hukum kan bukan cuma di Indonesia aja Iya, ya. Pasti harus bisa mendefinisikan hukum di mata dunia itu. Bahasa yang digunakan bahasa apa? iya benar. Bahasa Inggris contohnya. Oke, sekarang kita pindah topik nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas ini guys. Kita Iya, mau tapi ini bahas sensitif ya, aduh. Iya, Karena udah semester Kita- akhir, terus kita harus ngapain nih? iya. Ya Kita ampun. mau bahas nih tentang kok bisa sih Kak Vina udah mau sidang, udah sidang, udah mau wisuda juga bulan ini. Tapi kok masih mau Kak ikut lomba? Ikut lomba. Ngapain Belajar ngapain kepada jadi? ngapain? Apa sih yang buat Kak Vina mau Iya, motivasinya itu apa ikut lomba tuh? Jadi sebenarnya waktu itu nggak ada niat. Jadi pas ada pengumuman PKM gitu kan, wih ke Padang gitu kan, alah paling yang pergi itu juga gitu kan, mikirnya kan kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang emang dia sering pergi lomba, mikirnya apa sih gitu, kayak alah ya udahlah gitu kan, lewat lah gitu, nggak peduli. Jadi tiba-tiba ada Yasin gitu kan, Iya. salah satu peserta debat juga, dia ngabarin Kak ini ada debat konstitusi, karena sebelumnya kan kita udah pernah ikut debat satu tim kayak gitu. Jadi kayak oh iya gitu, jadi awalnya oh iya, aduh nggak bisa nih, lagi sibuk skripsi kayak gitu, aduh nggak bisa nih gitu kan. Terus akhirnya sidang, terus dia nanya lagi Kak gimana nih, seleksinya udah mau tutup gini-gini kan. Akhirnya oh yaudah mau urus aja tuh dengan dalam bayangan itu pas ngurus itu belum sidang tuh, belum sidang, dan itu sebelum bulan puasa kejadiannya kan. Jadi tuh pas itu belum ada jadwal sidang, jadi tiba-tiba akhirnya udah daftar lomba, terus udah sidang, terus sidang juga itu tiba-tiba. Itulah kejadian lagi di Banda Aceh, terus itu mau ikut daurah kan, daurahnya sama 20 hari, tiba-tiba disuruh pulang ikut sidang. Itu udah musibah pertama. Terus yang masalah lomba ini juga musibah selanjutnya, karena habis sidang ini dikabarin nih tiba-tiba ada yudisium gitu kan. Waduh, ini kan udah daftar lomba, ini gimana gitu. Tapi kayak mana ya, kayak waktu itu kayak serahkan aja gitu kan sama Allah. Sebenarnya berat lah gitu. Bahkan orang-orang sekitar sampai sekarang tanya-tanya kenapa lebih milih lomba daripada ikut yudisium. Padahal itu kan menentukan masa depan kita. Kalau kita yudisium cepat, otomatis kita wisuda juga lebih cepat gitu. Jadi waktu itu kayak udah tanya sama orang tua, sama semuanya, dan mereka memilih yudisium. Anaknya harus di yudisium. Nah, udah sampaikan nih ke pihak rektorat, dan pihak rektorat malah bilang cobalah minta tolong wakilin YIN Langsa gitu kan. Ini insya Allah peringkat kelulusannya nggak akan lari gitu lah kan, nggak mungkin nggak terbaik lah gitu. Jadi waktu itu ya udah akhirnya ya udahlah gitu kan, mau kayak mana lagi gitu. Ya udah akhirnya memutuskan ikut. Alhamdulillah ada rezeki lain kayak gitu. Jadi kayak mana ya, apabila kita rela mengorbankan sesuatu, kita ikhlas, kita yakin ada hikmahnya, maka Allah akan gantikan berlipat ganda yang lebih daripada itu. Jadi qadarullah, waktu sebelum berangkat kemarin ke Padang tiba-tiba ditelepon disuruh daftar wisuda. Kan bingung nih, kok daftar wisuda belum yudisium loh kayak gitu kan. Terus bapak ini bilang nggak apa-apa, diyudisiumkan sendiri gitu. Jadi kayak VIP ya, ya wisuda jalur VIP. Alhamdulillah setelah pulang ini insya Allah yudisium dan wisuda kayak gitu. Keren banget ceritanya. Jadi tadi apa? Keren banget. Tadi lupa. Maaf ya guys, karena kami buat podcastnya nggak pakai preparation. Tadi mau tanya apa? Iya, jadi kan Jadi keren ya guys. Keren ya. Jadi Kak Vina ini intinya dia tuh sambil menyelam minum air dapat bonus. Iya, ya minum air, makan ikan. Jadi itu sering terjadi guys. Tapi pertolongan Allah itu itulah nggak disangka-sangka. Karena niat Kak Vina juga bagus kan, mau bawa nama institusi. Dan sebenarnya memang kalau bisa dibilang memang udah perginya Kak Vina tuh udah ditakdirkan oleh Allah nggak sih? Iya, kita juga sekamar ditakdirkan Allah. Pertemuan itu udah ditakdirkan. Iya benar. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan apapun ya. Terus ada nggak sih kayak omongan-omongan dari teman-teman gitu misalnya yang Kak Vina ini kan kalau bisa dilihat orang ini sangat ambisius gitu ya. Oh iya. Gimana ya? Terbukti dengan pencapaiannya, dan Kak Vina ini juga aktif loh di organisasi apa. Sering nggak sih jumpa temen-temen yang kadang nggak sempat mikiran atau kadang suka mandang kegiatan-kegiatan yang diikutin itu
cuman sebagai bahan supaya eksis doang gitu. Oh iya paham. Ya kayak gitu banyak ya pasti kayak aduh itu bahkan udah pernah ngerasain itu temen deket sendiri bahkan bilang kan itu lagi semester berapa gitu udah semester 6 lah gitu dan itu lagi sibuk-sibuknya kayak kerja kelompok dan sebagainya gitu. Terus kayak harus berangkat musda, harus berangkat forum gitu kan keluar daerah itu jadi kayak ngapain sih gitu tuh ngapain gitu berorganisasi kayak sibuk kali itu tuh untuk apa gitu emang dapat nilai A kita di kampus kan enggak ya itu udah terus juga pas udah kayak sekarang gitu ya dibilang ngapain sih utamain ini ngapain utamain lomba kan bisa tamat lebih cepet gitu kan jadi omongan kayak gitu sebenarnya banyak dan semuanya itu tergantung ketetapan hati kita ketika memutuskan sesuatu ya kalau misalnya kita ikhlas sebenarnya gini ya kalau masalah ikhlas sih kadang kita nggak ikhlas sama juga manusia pasti nanti kalau nggak enak hatinya bilang-bilang gitu kan ke orang ih rasanya nggak enak lagi masa kayak gini pasti kan kayak gitu kan ke manusia nih tapi balik lagi gitu kita mencoba mengikhlaskan dengan cara ya udah bersyukur aja kayak gitu sering-sering alhamdulillah semoga dengan adanya ini kita bisa kayak gini jadi ya udah omongan-omongan kayak gitu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih sama kehidupan pribadi sendiri paling kena mental tuh kalau kawan dekat yang ngomong kayak gitu kayak ya Allah kenapa sih kau nggak paham gitu posisi aku gitu kan coba kau tuh ada di posisi aku kau ngerasain gitu kan pasti kau juga bakal milih gini gitu jadi ya udah sih dibawa santai aja pendapat yang kayak gitu namanya juga kepala orang beda-beda pasti bakal banyak lah pendapat-pendapat nggak enak namanya kita berusaha ya mau sukses tuh banyak durinya ya kalau lancar namanya apa itu Jadi nggak ada yang instan. nggak ada yang instan dan nggak semuanya itu enak, pasti ada prosesnya. Terus nih kan berawal dari rasa curhat dulu nih. Sebenarnya semenjak semester akhir ini makin kelihatan gimana ya seleksi pertemanan. Oh jelas. Ya dari yang semester 1 tuh temen tuh masih komplit kemana-mana tuh bareng gitu kan. Misalnya punya geng gitu satu kuliahan kan. Tapi pas di akhir-akhir ini tahu-tahu dia udah sidang, tahu-tahu dia udah sempro, atau tahu-tahu dia udah daftarin itu sendirian gitu dan nggak kita tahu-tahu. Tuh gimana sih apa pertemanan Kak Pina juga sekarang kayak gitu atau masih erat atau gimana? Jadi kami dari dulu nggak kalau pribadi ya pribadi aku sendiri orangnya kayak berteman itu nggak ke satu circle aja jadi kayak suka temenan gitu kayak satu kelas tuh bisa suka keliling gitu nanya ini gimana gitu jadi nggak di situ-situ aja gitu nggak suka bersirkel lah gitu kan jadi suka keliling-keliling jadi pada akhirnya banyak teman gitu jadi gimana ya karena hati kita nih nggak ngerasa tergantung sama manusia jadi kita biasa aja gitu bila ada yang pergi ada yang datang ada yang meninggalkan ada yang kembali tuh udah biasa aja jadi ada tuh kita berteman tuh berlima jadi dari dulu tuh orang liatnya itu kok begeng berlima kemana-mana berlima tapi kayak nyatanya tuh ya kami berlima itu ketika mungkin di kelas gitu untuk diskusi pelajaran mata kuliah gitu kan tapi sebenarnya di balik kisah itu kami juga gimana ya apalagi ketika kawan kita udah punya judul nih kita belum punya itu sempat tuh waktu itu sampai nangis terus kayak mikir kok bodoh kali gitu kan sampai kok bisa ya padahal sama-sama dia kok udah duluan gitu tapi ketika kita melewati prosesnya ternyata kita bisa juga sama seperti mereka itu cuma masalah waktu jadi perlu waktu yang tepat untuk situasi yang tepat juga gitu jadi kita nggak usah menyamakan proses kita dengan orang lain gitu orang lain mungkin bisa berlari tapi kita dengan menikmati proses itu hanya perlu dengan berjalan gitu jadi jangan samakan lah istilahnya proses kita dengan orang lain jadi ketika teman-teman waktu itu saya duluan kan sidang waktu itu jadi kayak teman-teman tuh kayak terharu gitu dan alhamdulillah teman-teman ini nggak ada yang kayak gimana ya mereka nggak meninggalkan gitu walaupun kita udah di depan mereka justru mereka lebih tertantang dan termotivasi mereka juga harus lebih bisa cepat lulus gitu kan jadi kita juga sebagai teman yang udah duluan jangan lari gitu aja meninggalkan mereka jangan jadi kayak selalu kalau kita nganggep mereka benar-benar teman kita semangati kita kasih support walaupun kita tahu pada akhirnya mereka pergi gitu tapi kan kita di sini konsepnya apa kan kita harus bermanfaat bagi manusia di sekitar kita jangan sampai kita cuman apa ya jadi sampah masyarakat lah ketika kita ada di suatu lingkungan kita apa ya
bahkan orang nggak tahu kita ada di situ kayak gitu. Jangan, yang ada kita menebar bau, bukan menebar harum gitu. Jadi ya kok kayak gitu, proses orang beda-beda, kita nikmatin aja proses kita. Ya sampai sekarang alhamdulillah sama temen yang berlima ini masih, dan mereka juga lagi berjuang untuk skripsi mereka. Juga ada beberapa temen yang dari organisasi juga selalu disupport biar cepat gitu ya proses mereka, karena kan emang apa ya, kadang teman ini ngerasa kita nggak ada gitu. Jadi ada temen, ih Allah udah ditinggal kayak gitu, mereka ngerasa sendiri kayak itu, padahal kita nggak kayak gitu. Mungkin kita nggak sempet ngechat, tapi mereka udah ngerasa kita tinggalin. Pas kita chat, mereka sampai bilang, ih kirain udah lupa. Kan kita sedih gitu kan. Nggak gitu sebenarnya, bukan lupa, tapi karena tuntutan usia, tuntutan kewajiban kita. Gini, misalnya kita udah selesai skripsi, kita mau ngapain habis skripsi? Mau S2 kah? Mau tes ini? Mau ikut apa? Mau kerja? Kita punya tuntutan lain, jadi kita mungkin nggak bisa berada di sebuah circle itu. Kita harus beranjak gitu. Nah itu yang membuat bukan kita lupa, tapi kita beralih tempat gitu. Nah gitu sih kalau pribadi. Kesimpulannya simpel banget sih sebenarnya. Kita dari SMA pernah nggak Kak Vina belajar namanya seleksi Darwin? Seleksi alam adalah teori Darwin. Iya. Jadi pada akhirnya individu-individu yang nggak satu fenotip bakalan tersingkir. Begitu juga dengan siklus pertemanan. Iya pasti. Semakin kita dewasa pasti bukannya gimana ya, pasti teman kita tuh bakalan mengerucut. Iya. Cuman ada orang-orang yang istilahnya paling penting atau paling support, yang benar-benar support sistem kita. Dan juga orang-orang yang betul-betul suportif gitu. Jadi ketika temannya itu sukses, bukan malah nggak senang nih lihat kemajuan temannya. Justru apa? Jadikan ini motivasi ya. Kayak tadi temennya Kak Vina positif banget, jadiin Kak Vinanya motivasi untuk tetap berjuang buat skripsinya. Dan sebenarnya orang-orang yang udah pada siap duluan pun nggak punya niat jahat yang mau ninggalin temannya. Iya benar. Malah niatnya juga kalau bisa dijadiin amal ibadah, jadiin motivasi ya buat teman-teman yang lainnya supaya buat terinspirasi. Pastinya. Oke. Jadi mau tahu apa sih yang motivasi atau acuan yang buat Kak Vina pengen cepet lulus kuliah, apa sebenarnya? Apa ya? Targetnya. Sebenarnya sih dari dulu udah gimana ya, karena kuliah di Corkala gitu ya. Jadi dulu punya impian kuliah di luar daerah. Misalnya kayak pernah pengen ke Mesir, ternyata nggak ada izin orang tua. Pernah juga ikut tes ke Surabaya, waktu itu ternyata nggak ada izin juga. Jadi aduh, kuliahnya di dalam daerah. Ya Allah, setidaknya mau ngasih hal yang terbaik untuk diri sendiri, jadi kayak reward gitu. Jadi udah kuliah di sini, jangan malas-malas lah. IPK harus bagus lah. Organisasi jalan lah. Jadi mau kasih reward gitu untuk diri sendiri, bahwasanya nggak apa-apa walaupun di sini kita bisa berkembang kayak gitu. Jadi waktu itu emang ada beberapa fase yang buat sering nangis, sering galau, sering marah-marah, itu gara-gara ya gitu, kayak depresok lah istilahnya. Aduh, kok di sini sih, padahal lihat kawan-kawan ya, apalagi yang kuliah di Malang, yang mungkin di Jogja gitu, aduh iri hati ini ya itu. Tapi balik lagi gitu, motivasiin diri sendiri, ya udah jangan sampai kecewain diri sendiri. Jadi kayak awalnya tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu bertarget sih, kayak lebih ikutin aja gitu arusnya gitu, ikutin jalannya kayak gimana, nggak kayak orang-orang yang kayak harus nempel, harus kayak gini, nggak ada tuh. Jadi kayak doa kayak gitu kan, doa ya Allah pengen lah kayak gini kayak gitu, pengen lah IPK segini, pengen lah semester ini kayak gini. Walaupun banyak yang nggak tercapai, namun banyak yang tergantikan kayak gitu, banyak hal-hal yang didapat. Jadi pada akhirnya motivasi kecil itu yang buat bertahan ya. Kita maksudnya jangan memotivasi diri tuh sebentar, tapi ketika udah down kita coba ingat kayak gitu, ingat ini dulu niatnya kuliah di Corkala harus cepat, nilai harus bagus kayak gitu. Dah akhirnya ketika ada kesempatan jangan sampai nggak kita ambil kayak kemarin kan kita KPM, ada yang gelombang 1, gelombang 2, ambil tuh langsung gelombang 1-nya. Terus tiba-tiba oh ini ternyata bisa ketemu pembimbing yang memang enak gitu, jangan sia-siain, kita manfaatkan, kita bimbingan dengan rajin kayak gitu, kita langsung buat semuanya, kita siapin. Dan pada akhirnya goalsnya itu memang niatnya kan S2 gitu ya, emang sih goalsnya itu emang kayak
memang kalau orang bertanya banyak kali ya, apalagi kalau udah sidang tuh pertanyaan tuh muncul dan kayak pede aja gitu jawab ya mau sekolah lagi karena ngerasa kayak ilmu sekarang tuh masih kurang, jadi abis ini tuh mau kayak gini, abis terus setelah itu mau kayak gini lagi, jadi belajar tuh kan nggak abis-abis, jadi ngerasa kalau masih stuck di situ-situ aja kita nggak berkembang, keilmuan kita juga nggak meningkat gitu, kita masih di mungkin yang malas-malasan sampai semester atas. Apakah mereka nggak mikir gitu usia yang terbuang, waktu yang terbuang itu bisa mereka manfaatkan untuk hal yang lebih berguna dan bermanfaat untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi ya udah gitu, karena target kita yang memang sudah kita pikirkan ke depannya seperti apa, itu memacu kita gitu, memacu untuk tamat lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya doa kita itu bukannya belum terwujud ya. Iya. Kalau kita hitung-hitung pasti doa kita tuh satu persatu terwujud. Iya benar. Tapi mungkin hanya waktunya aja. Iya, jadi kita tuh menggantungkan doa ya, melangitkan doa. Tinggal tunggu Allah itu melihat apa, Allah tuh sebenarnya udah tahu isi doa kita semua. Jadi tinggal kapan Allah mengabulkan gitu. Atau jika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka akan digantikan dengan hal yang lebih baik kayak gitu. Jadi jangan takut kayak sekarang kok beda kayak gitu kan sama orang, kok aduh gini, banyak pribadi sih banyak ngeluh juga, cuman kayak sering healing untuk diri sendiri tuh kayak gimana gitu aja kan. Jadi jangan terlalu lama misalnya kayak menggalau atau mikirkan suatu hal, misalnya kita kan sering kan mikir masa depan, ke depannya kayak mana, kayak Ina mungkin Cuma tadi dipikirin aja gitu. jangan dipikirin aja gitu, boleh mikir tuh tapi kayak sehari 2 hari tuh boleh mikir, seminggu lah paling lama kita bilang tuh buat mikir aja, kerjain gitu, ngapain kayak gitu kan, ngapain lah terserah gitu. Karena ujungnya yang nyemangatin diri sendiri tuh balik lagi diri Diri sendiri, apalagi yang nggak punya doi. Iya, mau dibilang butuh semangat, ujungnya kita semangatin diri sendiri. Nggak ada itu kan, doi itu kan apa ya, ibaratnya kita bilang sekarang sebagai pelengkap aja nggak sih, kayak semuanya emang dari diri kita kan, cuman kita lah yang bisa kayak aduh support. Tapi kita. saran nih buat teman-teman, jadi kita ini sebagai makhluk sosial, manusia ini kan makhluk sosial. Ketika kita udah nggak bisa bantu diri kita healing lagi, kadang kita memang butuh entah teman, entah itu buat kalian yang punya doi, cari satu orang yang bisa diajak buat cerita. Benar. Karena kalau kita nggak cerita lama-lama ngebatin. Iya, ngebatin. Atau kalau kalian nggak suka cerita sama orang lain, kalian boleh nulis atau Benar. sharing cerita kalian. Ngomong dulu. Ya mungkin ya tambahan ya gitu, jadi kayak mungkin ada yang ngerasa kayak gini ketika curhat, mungkin sering kali kan curhatnya dibocorin, ataupun kayak ketika kita mau minta solusi ke teman kita kayak dia kayak ngeremehin masalah kita, kayak kan orang sering masalah segitu aja ngeluh gitu kan, aku lebih besar. Sebenarnya kalau orang cerita tuh nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya konsepnya tuh jangan terlalu berharap sama manusia gitu. Jadi ketika kita cerita sama orang atau kita curhat ke orang tuh ada batas-batasannya, karena sejatinya tuh tempat cerita dan tempat kembali paling sejati tuh ya cuman sama Allah gitu. Ketika udah sama Allah kita cerita gitu, terus tuh kayak bakal dapat ketenangan gitu bagi diri kita sendiri gitu kan, secara langsung ke batin kita. Tapi kenapa kita butuh manusia? Namanya juga makhluk sosial ya, kayak Ina bilang tadi. Jadi ketika kita sama manusia kayak udah lepas. Kita sebenarnya gini, solusi itu nggak ada sama orang lain ya. Solusi itu semuanya ada sama diri kita. Tergantung kayak gimana diri kita nih mengekspresikan, menyalurkan solusi itu buat diri kita. Jadi ketika nih ya misalnya ada masalah cerita gitu, nah gini. Sebenarnya kita udah tahu gitu masalah apa, solusi buat masalah kita itu apa, cuman kayak biar lega gitu. Namanya juga apalagi cewek ya suka ngomong gitu. Kadang kita cuma butuh orang yang bisa dengerin cerita kita, sebagai misalnya penampung cerita. Cerita terus, padahal kawannya nggak bisa ngasih saran apa-apa, cuma iya aja, dia aja kita bahagia. Tapi dengan kita cerita kita bisa lebih lega gitu. Apalagi udah umur segini ya. Iya. Karena dibilang udah dewasa juga belum, tapi dibilang belum dewasa udah mau kesana gitu. Udah umur segini, kayak mana jadi dewasa atau belum? Terakhir deh, saran buat teman-teman di sana yang masih unmotivated atau kekurangan motivasi nih, dan atau yang masih stuck, yang masih mungkin belum skripsinya belum selesai, tapi pengen cepet selesai, motivasinya dari Kak Vina apa?
Ya pertama ya, jangan galau lebih dari seminggu ya, itu bahaya kali karena kalau kalian udah galau lebih dari seminggu itu biasanya kayak udah hilang motivasi diri, udah hilang keyakinan dan kepercayaan diri kalian tuh udah surut terus kayak gitu. Jadi sering support diri, sering asah diri dan lakuin apa yang memang menurut kalian tuh kalian suka gitu. Tapi misalkan kayak gini, kalian udah mulai jenuh sama sesuatu, kalian boleh cari hiburan kayak gitu, tapi jangan terlalu menghibur diri gitu. Tapi ingat kewajiban-kewajiban kalian. Terus juga jangan terlalu berharap sama manusia, karena sejatinya manusia itu tempat kecewa dan tempat kembali itu cuma sama Allah. Jadi ketika kalian punya masalah apapun, kalian pengen curhat apapun, ya yang paling gak kecewa itu kalian cuma bisa curhat ke Allah kayak gitu. Jadi mau masalah skripsi kah, masalah jodoh kah, masalah apapun itu, langitkan aja doa kalian. Insya Allah Allah akan ijabah gitu kan doa-doa kalian dan harapan-harapan kalian lah ke depannya. Terus jangan malas-malasan, jangan, ya walaupun diri ini juga ada fase malasnya pasti ya, pasti nggak mungkin manusia ini memang tempatnya malas, tempat dosa lah itu. Jadi jangan lama-lama, intinya terus support diri, semangatkan diri ini, karena nggak ada orang lain yang bisa mengubah diri kita selain diri kita sendiri ya. Bahkan tuh udah dibilang kan, kaum itu nggak akan bisa berubah tanpa merubah nasib kaum itu sendiri gitu. Jadi harus diri kita sendiri yang mengubah mindset, diri kita sendiri yang bisa mengubah kelakuan perilaku kita seperti apa. Ibaratnya pantaskan aja diri kita mau seperti apa, karena tujuan hidup ini kan cuman beribadah ya. Jadi jangan sampai keluar koridor. Ketika kalian tuh sudah keluar koridor, sudah lupa tujuan hidup, kayak udah mikir ini skripsi itu apa ya, emang berguna untuk hidup, ya itu untuk menuntut ilmu, itu kan wajib gitu kan di agama kita. Jadi support aja diri, jangan ngerasa kayak aduh untuk apa aku hidup, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi intinya tetap semangat, jangan malas, jangan menyerah, support terus diri, terus berdoa, terus berusaha. Yakin pasti bisa, semuanya yang kalian lakuin gak ada yang sia-sia kalau niat kalian tuh cuman untuk beribadah dan ikhlas kepada Allah. Oke, mantap kali dah. Doain saya. Jadi intinya jangan lupa berusaha dan jangan lupa berdoa. Oke. Dan jangan lupa semangat semua teman-teman skripsiannya. Bye bye. Makasih udah nonton channel hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.